Jadi di video kali ini kita sama-sama belajar aja dan gak ada istilahnya saya so tahu dan so pintar. Bila ada yang salah kita diskusikan aja di kolom komentar. Di sini saya akan perlihatkan fitur-fitur yang tersedia di ROM Arpanasop MIUI 12 ini. Kalau dibanding dengan ROM MIUI 12 Global Stabil di Redmi Note 8, jelas ini pastinya menang banyak. Dan ROM ini tersedia untuk Ginkgo MIUI 11 dan 12, Lavender MIUI 11 dan 12, Wired MIUI 10 dan 11. Dan ini saya tes di Redmi Note 8 Ginkgo MIUI 12.0.1. Sebenarnya untuk ROM ini free karena disediakan oleh MIUI juga, tapi ada yang berbayar jika ingin fitur yang di dalamnya kebuka semua dan minim bug. Nah, untuk editor ROM ini nama akun Telegramnya adalah Arpana ya, atau bisa kalian cek aja jelasnya di deskripsi. Untuk fitur yang tersedia di ROM ini selain dari pusat kontrol, mode gelap, fitur spesial dan floating windows, ada lagi untuk fitur-fitur yang bisa kalian maksimalkan di ROM Arpanasop ini. Jadi disimak aja untuk videonya sampai selesai. Sudah kelihatan jelas ya, untuk di tampilan pengaturannya pun sudah berbeda dengan yang di ROM MIUI 12 Global Stabil untuk Redmi Note 8 ini. Oke, yang pertama di sini adalah fitur pengubah font ya. Mungkin ini terdengarnya biasa aja, tapi jika kita menggunakannya di ROM Global Stabil, untuk memasang font kita harus mengunduh font, kemudian kita harus terapkan sehingga HP kita harus dimatikan terlebih dahulu, barulah terterapkan untuk si teks ini atau si font ini. Nah, bedanya untuk di ROM Arpanasop ini kita hanya disuruh untuk mengunduh fontnya, kemudian langsung terapkan dan font langsung terterapkan ya, tanpa harus kita mematikan handphone. Simple bukan? Kemudian yang kedua masih di aplikasi tema. Di sini kita bisa pasang untuk tema dari pihak ketiga ya. Dan untuk cara memasangnya masih di aplikasi tema, klik aja akun tema dan di situ ada tombol impor ya di bawahnya. Nah, di sini kita langsung klik aja impor dan kita langsung ke file yang sudah kita download untuk tema-temanya, dan untuk nama temanya pastinya untuk akhirnya ada .mtz. Nah, di sini sudah saya coba beberapa tema yang sudah saya impor dari luar tema store dan hasilnya work ya, atau permanen. Jadi kalian bisa dengan mudah gonta-ganti tema dengan sesuai yang kalian inginkan. Dan untuk tema-temanya juga masih keren ya, keren-keren. Untuk di dalaman tema store-nya juga keren-keren. Dan mungkin saya akan racuni kalian dengan tema-tema yang akan saya share segera mungkin. Untuk fitur yang ketiga adalah gestur bar. Fitur ini sudah tersedia di ROM Arpanasop ini, terutama untuk Redmi Note 8 ya. Nah, sudah kalian coba kan? Untuk yang di Global Stabil itu pastinya tidak ada, atau kalian harus memakai aplikasi dan itu sangat menjengkelkan. Di sini kalian tinggal klik aja di layar tampilan, kemudian kalian memakai layar penuh. Udah cukup aja di situ. Dan untuk cara menghilangkannya kalian tinggal centang aja, sembunyikan indikator layar penuh ya. Dan fungsinya ini hanya untuk kembali sih. Kemudian untuk fitur selanjutnya masih di pengaturan. Di sini ada fitur tambahan ya yang terdiri dari sistem suara, tampilan sistem, bilas status, jaringan seluler pintar, dan layar utama. Di sini kita coba yang bilas status. Di opsi bilas status ini kita bisa mengedit untuk si tampilan jamnya untuk ukurannya. Kemudian untuk warna dari signal dan baterai ini bisa kita edit dari bilas status. Jadi kalian tinggal cari-cari aja dan coba-coba aja ya, karena ini banyak sekali untuk fitur-fiturnya di bilas status ini. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah durasi layar, masih di pengaturan ya. Dan di sini sih untuk fungsinya hanya di mode fokus ya. Kalian bisa klik aja di bagian mode fokusnya, dan di sini HP kita bisa tidak kita jalankan beberapa menit, bisa kalian atur saja di sini. Dan ini sih untuk fokus aja ketika kita sedang mengerjakan apa. Jadi kita tidak ketergantungan ke handphone kita ya. Intinya HP kita jadi gak bisa dipakai dalam waktu beberapa menit yang sudah kita jalankan di sini. Untuk fitur yang selanjutnya adalah di susunan layar utama. Di sini kalian klik untuk layar utama, kalian coba cek aja untuk di susunannya. Di sini sampai 7x7. Wow, jadi bisa kalian lihat untuk di tampilan ikonnya ini berdempet-dempetan ya.
Kemudian next untuk fitur yang bisa kalian manfaatkan lagi. Di sini ada fitur keyboard mengambang ya. Seperti plotting Windows, keyboard juga ini bisa kalian ambangkan ya. Klik aja di pengaturannya. Di sini kita bisa mengambangkan si keyboard. Ini bisa di atas seperti ini. Coba kita ganti dulu untuk temanya, misalkan yang hitam ya, biar jelas aja gitu. Di sini saya coba mengaktifkan untuk tema yang hitam. Dan untuk keyboardnya bisa kalian lihat sudah mengambang ya, biasanya menempel sama gestur bar di bawah. Dan ini bisa kita atur juga, misalkan kita geser ke atas, ini juga bisa. Tapi masa iya ya kita ngetik keyboardnya di atas, untuk hurufnya di bawah. Untuk fitur yang selanjutnya adalah Super Live Wallpaper. Di sini sudah tersedia di pengaturan, kemudian klik aja wallpaper dan di sini sudah ada wallpaper super. Kalian tinggal langsung menerapkan tanpa harus mengunduh atau memasang dengan aplikasi ya. Tapi jujur meski sudah tersedia di sistem pengaturan, untuk Super Live Wallpaper ini memang sangat berat sih kalau dipakai. Jadi jika kalian menggunakan Super Live Wallpaper ini, saya sarankan setelah kalian bosan menggunakan Super Live Wallpapernya, kalian gunakan tema bawaan terlebih dahulu, kemudian reboot sistem atau muat ulang. Nah, maka di situ bakalan lancar kembali ya untuk sistem-sistemnya. Untuk tampilan di layar utama masih seperti biasa, seperti di ROM global. Kalian bisa menggunakan yang mode klasik ataupun dengan laci aplikasi. Dan sebagai tambahan saja, jika kalian menggunakan pusat kontrol yang baru, di sini langsung ya untuk data pengguna langsung tersedia di data. Jadi gak harus mengaktifkan apapun. Kemudian masih di pusat kontrol ya. Di sini sebenarnya ketika kita mengaktifkan si pusat kontrolnya, maka di sini bakalan aktif untuk tukar fungsi pusat kontrol. Nah, biasanya kan untuk pusat kontrol di sebelah kanan swipe ke bawah, kemudian di sebelah kiri swipe ke bawahnya adalah notifikasi. Jika diaktifkan untuk menukarnya ini, maka untuk swipe ke bawah dari sebelah kiri itu ke pusat kontrol dan swipe ke kanan itu notifikasi. Kemudian untuk tampilan animasi recent app, nah ini keren banget ya, coba kita lihat sekali lagi. Jadi agak ngegeser dari kiri ke sebelah kanan dan ke bawah, ini apa sih namanya. Dan bagi yang saya rasakan sampai saat ini sih masih tidak bisa install Google Chrome ya dari Play Store. Jadi ketika awal ini diinstal untuk Chrome ini memang gak ada Google Chrome, tapi untuk Google masih ada. Tapi nanti saya akan coba tes untuk di share dari HP yang satunya lagi lewat ShareMe atau ShareIt. Apabila bisa digunakan untuk aplikasi Google Chrome, saya akan tulis juga di kolom deskripsi. Mungkin sampai di sini untuk review secara garis besarnya untuk ROM Arpana Shop ini. Tadinya saya juga akan share untuk cara pasangnya ya, untuk cara pasang kostum ROM ini. Tapi ini ternyata agak kepanjangan juga sih videonya. Dan bila suka kalian unduh dulu untuk filenya, bisa kalian cek di deskripsi. Dan saya akan share secepat mungkin untuk cara penginstalannya ya, bagi kalian yang belum tahu untuk cara pasang atau cara gonta-ganti kostum ROM. Like bila suka dengan videonya dan dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.